An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu pekuburan. Lalu kemudian beliau mendapati satu kubur yang masih baru, yang di atasnya masih ada wewangian kembang. Lalu beliau bertanya, kubur siapa ini wahai sahabat? Ummu Mahzan ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak memberitahukan kematiannya dia, sehingga aku mensolati dia dan dia akan mendapatkan syafaat kelak? Sahabat tidak menganggap ini orang besar, sehingga tidak mau mengasih tahu Kanjeng Nabi. Ada lagi yang mengatakan karena saat itu lagi musim panas banget, mereka mau memberitahukan Kanjeng Nabi Muhammad itu segan. Akhirnya An-Nabi SAW pun duduk di hadapan kubur tersebut, berdoa di tempat itu. Ini yang menjadi dalil adanya tahlil, bahwa doa dari orang hidup itu akan sampai kepada orang mati. Laulal ahya lahalakatil amwat. Jika tidak karena orang hidup, maka hancur binasa itu orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka-mereka yang masih hidup, yang memang sudah Rabiul Awal adalah bulannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan pernah berani berkata, kok banyak maulid ya? Kok setiap hari ada majelis ya? Apa yang kita lakukan demi Allah tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan pemberian Kanjeng Nabi kepada kita semua. Seandainya umur kita dihabiskan semuanya untuk membuat acara yang seperti ini, maka tidaklah pantas dibandingkan dengan apa yang diberikan Kanjeng Nabi kepada kita semua. Ibu-ibu mungkin punya tetangga baik, tadinya jahat, tapi subhanallah dia dapat hidayah, memberikan motor. Yang tadinya benci langsung cinta tidak bu? Langsung senang tidak bu? Langsung senang insya Allah, karena dia telah memberikan pemberian yang mungkin kita gunakan begitu lama, karena motornya baru misalnya. Tetapi kita tahu bahwa motor itu bakal rusak, tetapi cinta tidak akan pernah berubah itu. Cinta itu tidak akan pernah berubah dengan motornya rusak kemudian langsung benci lagi, enggak. Terus akan tumbuh rasa cinta itu, dan ini yang harus kita pupuk di antara kita. Harus kita jaga persaudaraan kita, karena Kanjeng Nabi SAW telah menganjurkan di dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Tetangga kita harus kita muliakan, tetangga kita harus kita jaga, sehingga kita punya tetangga kesemuanya insya Allah mendapatkan apa? Syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang dikasih kebaikan begitu saja kita jatuh cinta, bagaimana dengan pemberian Kanjeng Nabi yang tidak ada habisnya? Pemberian yang tidak ada nilainya. Kalau seandainya dunia ini dipenuhi dengan mutiara, dibandingkan pemberian Kanjeng Nabi, tidak ada nilainya sama sekali. Karena permata yang ada di dunia akan hancur, akan tetapi pemberian Kanjeng Nabi akan selamanya, saudaraku. Kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan nanti di akhirat, jika kita seluruhnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal dalam keadaan husnul khatimah.
beserta keluarga kita semua, amin ya rabbal alamin. Pemberian Kanjeng Nabi adalah pemberian yang abadi. Dan bukan satu, akan tetapi banyak. Tidak ada satu kenikmatan di alam dunia ini hakikatnya bersambung kepada dengan Nabi Muhammad. Bersambung dengan Nabi Muhammad. Alangkah bodohnya kalau seandainya kita memakan tidak memikirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Alangkah bodohnya kita meminum tetapi tidak memikirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Alangkah bodohnya ketika kita diberi kesehatan tidak memikirkan Kanjeng Nabi Muhammad. Kita diberi kenikmatan semua itu karena siapa? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun yang memang telah jatuh cinta kepada Nabi, ingatannya terus kepada Kanjeng Nabi. Sehingga di antara mereka ada yang mengatakan, seandainya satu detik saja hilang Nabi Muhammad dari diri saya tidak akan menganggap diriku sebagai orang muslim. Satu detik hilang Nabi Muhammad dari diri beliau, seperti yang diucapkan oleh Sayyidina Al-Imam Qutb Al-Habib Abdullah Al-Attas, juga apa yang diucapkan oleh Sayyidina Imam Abul Abbas Al-Mursyiyah, hal yang sama. Seandainya hilang satu detik Nabi Muhammad dari hati saya tidak akan menganggap diriku sebagai seorang muslim. Kita tidak bisa seperti itu. Akan tetapi di dalam bulan Rabiul Awal, yuk berusaha kita melangkah dan melangkah ke majelis-majelis maulid. Sebab langkahan demi langkahan inilah yang insya Allah akan menyelamatkan kita di sirat nanti menuju surganya Allah. Ini harapan kita, saudaraku. Harapan keselamatan kita menuju surganya Allah dengan mendatangi majelis-majelis maulid. Wallahi majlis maulid ini adalah keselamatan kita menuju surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan dianggap enteng. Karena yang punya acara bukan panitia, bukan. Tetapi hakikat yang punya acara siapa? An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mengundang bapak-bapak, ibu-ibu ke tempat ini siapa? Panitia mungkin hanya sekedar zahir saja, tetapi hakikat yang mengundang adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarilah, kemarilah umatku, di sini ada keberuntunganmu, kata beliau. Itu yang kita harapkan. Maka jangan pernah berani mengatakan, kok maulid lagi, kok maulid lagi. Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Kalau seandainya kita mengamalkan yang namanya maulid setiap saat, setiap waktu, itu memang sudah kewajiban kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini mau apa? Apakah kita hanya sekedar membaca Maulid Simtud Duror kemudian setelah itu pulang? Tidak. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengajarkan kepada kita itu mahabbah dari hati. Kalau munculnya dari hati, maka sampainya kepada hati. Ketika sampai kepada hati akan dibawa di mana tidak akan ada sesuatu kecuali hati yang dipandang oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hati siapa ini yang salim ini? Apakah hati yang punya duit banyak? Apakah yang punya jabatan yang tinggi? Apakah yang punya keluarga yang sangat kaya raya? Tidak sama sekali. Hati yang bersih itu yang di dalamnya ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati yang di dalamnya tertulis dengan indah dengan pena yang tidak ada batasnya. Qudratul ilahi
yang bisa menghapus daripada segala noda dan dosa. Karena nama satu-satunya yang bisa membersihkan kotoran hanya Nabi Muhammad. Satu nama yang ketika disebut dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullah tawwabar rahimah. Sudah cukup sebagai dalil kita. Ketika beliau Nabi Muhammad mengangkat tangannya, selesai urusan kita. Berapa sih dosa-dosa kita yang segini? Mungkin di antara kita ada yang tidak ini, tidak itu, melakukan kewajiban-kewajibannya masih jarang. Tetapi Anda perlu tahu, Abu Jahal sekalipun, Abu Lahab sekalipun, walaupun dia kafirnya kafir yang sempurna, mendapatkan nas Al-Quran, akan tetapi subhanallah dia mendapatkan bagian daripada itu. Di saat lahirnya kanjeng Nabi bahagia, Allah pun memberi kebahagiaan. Tidak ada apa-apanya kita dibandingkan Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Seseorang yang hidupnya pengen terus dan terus mengganggu Nabi Muhammad, bahkan pengen membunuh Nabi Muhammad. Akan tetapi di saat hari Senin dia mendapatkan keringanan azab. Kenapa? Karena senang dengan kelahiran kanjeng Nabi. Maka siapapun Anda jangan merasa putus asa. Siapapun Anda yang ada di tempat ini, saya kok begini, saya kok begini, ada saatnya saudaraku. Likulli syai'il an. Segala sesuatu itu punya waktu. Ada waktunya nanti. Istiqomah kita datang ke majelis-majelis yang seperti ini, pada suatu saat Allah memberikan hidayah. Bisa jadi hidayah itu di saat kita udah cengap-cengap. Di saat mau didatangi malaikat Israel, maka hidayah itu datang, siapa yang akan menanggung? Semua bisa terjadi karena Allah Subhanahu wa taala yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa yang Dia mau. Tukang sihir Fir'aun berapa lama menentang Tuhan? Berapa lama musyrik? Berapa lama makan barang-barang haram? Akan tetapi ketika dikehendaki oleh Allah menjadi penghuni surga, dia pun beriman kepada Nabi Allah Musa sallallahu alaihi Muhammad. Juga kita lihat sebaliknya. Berapa lama yang namanya iblis itu beribadah kepada Allah? Bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 10 tahun, 20 tahun, tapi ribuan tahun saudaraku. Beribadah kepada Allah dengan ibadah yang sempurna. Akan tetapi ketentuan Allah menjadikan dia penghuni neraka selamanya. Siapa yang mau protes? Apakah kita protes, ya Allah dia kan sudah ahli ibadah? Ente siapa? Ente siapa kok mau protes sama kekuatanku, kekuasaanku, kemauanku? Kata Allah, terserah gue dong. Apa yang aku lakukan itu terserah aku, karena alam semuanya dimiliki oleh Allah. Semuanya saudaraku dimiliki oleh Allah. Lalu ada pemimpin yang memiliki alam itu. Siapa lagi kalau bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita harus peduli dengan mendatangi orang-orang yang tidak jelas, sedangkan ada Nabi Muhammad yang terus memandang kita di dalam kebaikan? Inna lillahi wa inna ilaihi. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bergembiralah, bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah, kata siapa ini? Kata Allah. Qul, katakanlah ya asyrafar rusul, dengan fadlnya Allah. Walaupun sebagian tafsir ada yang mengatakan fadl adalah iman, ada yang mengatakan lain.
Kita tidak membahas itu, tetapi kita ketahui baik itu iman, Islam, jannah, Quran dan semuanya tidak akan mungkin kalau kita tidak dapatkan melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Hendaklah kalian bergembira. Bergembira. Apakah bergembira itu hanya dengan lisan saja? Tidak. Bergembira itu pasti urusannya bangsa hati. Orang mungkin bergembira terlihat di mukanya, tetapi munculnya daripada hati itu. Dia mendapatkan sesuatu, bahagia hatinya. Lalu terlihat di matanya itu senyum, berseri-seri. Apakah itu tidak datangnya dari hati? Pasti datangnya dari hati. Makanya malam hari ini adalah malam keberuntungan kita, karena kita telah bergembira dengan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau adalah manba'ur rahmah, sumber daripada segala rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya asyrafar rusul kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Bersyukur, ucapkan alhamdulillah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga hati kita agar terus ada hubungan dengan Nabi Muhammad. Alliku qulubakum bimahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Ikatkan diri kita dengan siapa lagi kalau bukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nanti kita pulang, usahakan untuk mencontoh Nabi Muhammad, menjaga kebersihan Baitullah, rumahnya Gusti. Ada sesuatu yang telah dimakan, diminum di tempat ini, usahakan dibawa keluar. Munculkan sesuatu yang sedikit itu, istiqomah kita laksanakan. Bisa jadi Anda keluar dari tempat ini membawa bekas itu yang namanya minuman, itu yang menyebabkan Anda menuju surganya Gusti Allah. Kenapa? Karena di situ ada mahabbah, ada cinta di situ. Bagaimana ketika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu pekuburan, lalu kemudian beliau mendapati satu kubur yang masih baru, yang di atasnya masih ada wewangian kembang. Lalu beliau bertanya, kubur siapa ini wahai sahabat? Ummu Mahzan ya Rasulullah. Kenapa kamu tidak memberitahukan kematiannya dia, sehingga aku mensolati dia dan dia akan mendapatkan syafaat kelak? Sahabat tidak menganggap ini orang besar, sehingga tidak mau mengasih tahu Kanjeng Nabi. Ada lagi yang mengatakan karena saat itu lagi musim panas banget, mereka mau memberitahukan Kanjeng Nabi Muhammad itu segan. Akhirnya An-Nabi SAW pun duduk di hadapan kubur tersebut, berdoa di tempat itu. Ini yang menjadi dalil adanya tahlil, bahwa doa dari orang hidup itu akan sampai kepada orang mati. Laulal ahya lahalakatil amwat. Jika tidak karena orang hidup, maka hancur binasa itu orang-orang yang sudah meninggal. Kenapa? Karena mereka-mereka yang masih hidup, yang memang sudah dibimbing dengan pendidikan ahli sunnah wal jamaah, akan terus berdoa untuk orang-orang yang mati tadi. Sehingga ketika kita istiqomah mendoakan orang-orang yang sudah meninggal, di saat kita menjadi jenazah, maka akan ada banyak orang-orang yang peduli kepada kita. Tepat sebaliknya, kalau seandainya di dalam dunia tidak peduli kepada orang-orang yang sudah meninggal, maka jangan harap ente ketika meninggal dunia akan ada yang peduli kepada kita. Dicuekin sudah.
Sedangkan orang yang meninggal itu seperti apa? Seperti orang yang dalam keadaan tenggelam dan membutuhkan pertolongan. Maka yuk kita saling berbagi. Kalimat yang mudah untuk diucapkan, la ilaha illallah berapa kali? 4 kali. Solawat 3 kali, 3 kali. Kirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal, bagaimana mereka berseri-seri di alam kuburnya. Mereka juga akan mendoakan orang-orang yang hidup. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min 3. Shadaqatin jariyah, ilm yuntafa'u bihi, kemudian apa lagi? Awaladin salih yad'ulah. Pengertian daripada waladin salih yad'ulah itu bukan cuma anaknya doang, bukan. Anak siapapun yang mereka memberikan hadiah kepada orang-orang yang sudah meninggal, insya Allah akan disampaikan kepada mereka semua itu. Jadi jangan pernah merasa apa iya mati dulu ente, baru ente tahu yang namanya hadiah-hadiah yang telah disampaikan orang-orang yang hidup akan disampaikan kepada mereka orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sallu ala Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad, sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi alliku qulubakum bimahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Harus ada ikatan. Cara mengikatnya bagaimana? Cara mengikatnya dimanapun ada majelis-majelis maulid, sebentar lagi akan ada kerinduan saudaraku. Ketika bulan Rabiul Awal sudah berlalu, lalu tidak lagi terdengar ya Nabi salam alaika, itu akan ada kerinduan. Ya Allah, kok rindu ya? Kenapa? Karena sudah jatuh cinta kepada maulid. Berbeda dengan orang-orang yang sudah benci. Ketika tidak lagi terdengar itu bahagia mereka. Ini manusia apa syaitan? Bahagia ketika tidak terdengar solawat kepada kanjeng Nabi. Kalau tidak syaitan, siapa lagi ini? Karena Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna alan. Sudah jelas kok. Allah, malaikat, orang-orang mukmin bersolawat kepada kanjeng Nabi. Tapi ada orang yang bahagia ketika tidak mendengar itu yang namanya maulid. Udah hilang tuh Rabiul Awal, udah nggak ada solawat lagi, udah nggak keganggu kita lagi. Innalillahi, Anda terganggu dengan solawat? Anda itu manusiakah atau syaitan? Kita tidak tahu. Sebab orang yang cinta kepada salawat sudah dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman. Yang dipanggil juga orang-orang yang beriman kok. Tidak dikatakan ya ayyuhan nas, tidak. Karena yang dipanggil untuk bersolawat adalah ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Jadi mereka yang beriman. Jangan pernah menganggap banyak solawat kita, sedikit. Salawat kita sedikit. Lihat bagaimana para wali-walinya Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat. Ada yang 125.000 solawat setiap hari, ada yang lebih daripada itu. Bagaimana solawatnya mereka? Padahal mereka sibuk. Mereka sibuk ngajar, mereka sibuk ngarang, mereka sibuk dengan menerima tamu. Bahkan mereka juga menjadi sayyidul qaum, khadimuhum, kata Nabi. Ada tamu-tamu yang datang, mereka mengikuti jejaknya Nabi untuk menjadi apa? Menjadi penyuguh tamu-tamu. Sayyidul qaum, khadimuhum. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tidak bisa seperti mereka, tetapi cinta kepada mereka adalah sesuatu yang manfaat. Al-Habib Ali telah mengajarkan kita simtud durhar. Walaupun kita tidak mengerti bacaannya atau juga tidak mengerti maknanya, tapi di akhirat Anda bakal tahu itu. Ajaran Al-Habib Ali akan nempel nanti ketika Anda bertemu dengan malaikat Israel
kemudian Anda masuk kubur, kemudian bertemu dengan malaikat siapa? Mungkar dan Nakir. Akan ada itu kemanfaatannya tuh. Oh, yang diajarkan Habib Ali itu ternyata di sini manfaatnya. Di kuburan ternyata manfaatnya. Di padang mahsyar ternyata manfaatnya. Di timbangan ternyata manfaatnya. Di sirat ternyata manfaatnya. Ya memang seperti itu. Walaupun kita tidak mengerti, bismillah datang. Duduk mendengarkan maulid dari A sampai Z, jangan berbicara. Kadang-kadang ada ibu-ibu ngobrol nggak habis-habis. Ya Allah Bu, di rumah Anda 24 jam ngobrol sama suamimu tuh sampai mampus sekalipun. Silahkan. Tapi ketika datang ke masjid, tolong. Di sini bukan untuk berbicara, tetapi di sini adalah diangkat namanya Gusti Allah. Diangkat namanya Kanjeng Nabi, dipelajari ilmunya Rasul. Di sini berbicara di dalam masjid itu akan memakan kebaikan sebagaimana apa? Sebagaimana api membakar kayu bakar. Sehingga kita duduknya lama di sini ngobrol, bukannya pulang dapat pahala banyak, tetapi dosanya malah jadi tambah banyak. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi harus hati-hati ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, datangnya kita kepada majelis ilmu, kepada majelis Rasul bukan untuk ngobrol dan ngobrol, tetapi untuk mendapatkan kemanfaatan yang banyak. Amin. Rahmat Allah banyak turun di sini. Maghfirah Allah banyak turun di sini. Kebaikan-kebaikan banyak turun di sini. Sehingga kaki kiri keluar daripada masjid, seluruh dosa-dosa penghuni masjid itu sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berpikir salah, walaupun satu di antara kita yang khusyuk ingat kepada Kanjeng Nabi, insyaallah dengan berkah satu yang khusyuk akan diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Sayyidina Muhammad. Saya tidak akan berbicara panjang. Kebetulan lagi keadaannya tidak memungkinkan, ya. Kalau mau dilanjutkan nanti ada mualim novel atau mualim Bisri yang akan berbicara, tapi kita tutup dulu dengan doa. Mungkin selesainya jam 10, masih ada waktu setengah jam lagi. Mau dilanjut mualim? Kenapa? Tahlil, ya. Ya, habis ini kita tahlil singkat. Mudah-mudahan orang-orang tua kita, keluarga kita yang sudah meninggal akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi saya menasihati antum, usahakan untuk membaca sholawat yang diajarkan Sayyidil Habib Abdurrahman di bulan Rabiul Awal itu. Kalau santri-santri ini masih ngaji atau masih ujian? Masih. Nah, setelah ujian itu diusahakan, ya, yang Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini dibaca 12.000 kali, bisa dicicil selama bulan Rabiul Awal. Masih ada setengah Rabiul Awal, diusahakan untuk dibaca. Akan ada sesuatu nanti, lihat aja. Saya dulu-dulu tidak berani untuk menasehati antum ngamalin kama. Dari dulu saya nggak pernah ngamalin. Saya sering nasihatin orang, tapi nggak pernah ngamalin. Tapi begitu saya sudah ngamalin, alhamdulillah, ya. Makanya saya berani untuk memberikan nasihat itu kepada antum semua, diamalkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
yang seperti dijelaskan di dalam kitab itu ada sambungan antara kuburnya dia dengan kuburnya Kanjeng Nabi. Kita bakal mati kan, Bu? Bu, bakal mati enggak, Bu? Pengen enggak kalau kuburannya itu ada sambungan dengan kuburannya Kanjeng Nabi? Jangan cuma ngomong doang ya, Bu. Harus ada usaha. Usahanya apa? Tuh, tadi sholawatnya dibaca 12.000 kali. Gak harus duduk di dalam satu tempat. Kalau duduk di dalam satu tempat, begitu selesai mati. Iya. Sekarang misalnya dibaca 1.000 juga bisa dicicil. Ya, misalnya habis sholat 100, habis sholat 100, itu kan 500 tuh. Ya, 500 nanti ditambahin di sholat duha. Habis sholat duha ditambahin lagi di waktu sholat tahajud misalnya. Satu hari 1.000, itu 12 hari sudah selesai. Tetapi kemanfaatannya, Masya Allah, ada sambungan kubur kita dengan kubur Kanjeng Nabi. Tetangganya kita orang kaya saja enak banget, Bu. Kita punya tetangga di rumahnya, Masya Allah, mewah banget. Iya, listriknya itu, terang banget. Kita di sebelahnya rumah reot, tetapi karena sebelahan dengan rumahnya orang kaya, kelihatan cakep enggak? Kelihatan cakep sebelahnya, tapi kalau yang ini enggak kelihatan cakep, tapi kan dapat terangnya tuh, dapat padangnya di waktu malam. Ya Allah, apalagi kalau seandainya tetangga itu seperti tetangganya Kanjeng Nabi. Beliau tidak mau sendirian di dalam kebahagiaan. Beliau akan menyambungkan itu lampu ke dalam rumah kita. Beliau akan memberikan wewangian ke rumah kita. Beliau akan memberikan makanan setiap saat kepada kita. Dan itu dilakukan di saat beliau hidup dengan Ahlus Suffah. Ketika Rasulullah mendapatkan hadiah itu diberikan keseluruhannya kepada mereka Ahlus Suffah, hanya sedikit yang beliau makan. Tetapi ketika mendapatkan sedekah, langsung ke semuanya diberikan Ahlus Suffah. Ini hidupnya Kanjeng Nabi. Ini hidupnya Rasulullah. Kepada umatnya itu seperti itu. Kalau rumah tadi yang saya ceritakan belum tentu dianya orang baik. Kalaupun dia orang baik bisa jadi 1 hari 2 hari udah bosen. Tapi Kanjeng Nabi nggak ada ceritanya di dalam kebaikan bosen itu. Karena rahmat beliau itu. Jiwanya memang diciptakan sebagai sumber daripada segala rahmat. Allah, rumah-rumah kita jelek semuanya. Tapi di situ ada rumah Nabi Muhammad. Melebihi kuburnya beliau itu daripada arasy, daripada kursi. Itulah kubur Nabi Muhammad. Nah, kita ada sambungan dengan kubur beliau. La haula wala quwata illa billah. Bismillah, yuk kita amalkan. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak meninggalkan sholawat yang lain dulu, silahkan, tidak ada masalah. Untuk mendapatkan keunggulan ini, yuk saya niatkan. Masa sih beberapa hari ini tidak selesai 12.000? Bismillah, sholawat yang lain tambahan saja. Sholawat ini dulu kita selesaikan 12.000. Habis itu selesai, kita sholawat yang lain dikodok kalau yang memang harus dikodok. Insya Allah ada sambungan kubur kita dengan kubur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Fadal. Walaupun